Qatar. Bukan rahasia lagi, otoritas Iran secara terang-terangan menuduh Amerika Serikat dan Israel merupakan otak di balik kerusuhan akibat krisis ekonomi negaranya. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dalam pidatonya berkata Teheran akan menghindari perang yang lebih luas, tetapi memperingatkan bahwa mereka yang ia salahkan atas kerusuhan tersebut, termasuk Amerika dan Israel, akan menghadapi konsekuensi. Di tengah meningkatnya ketegangan regional, sebuah saluran telegram yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran mengeluarkan ancaman mengerikan terhadap pasukan Amerika di Qatar. Melansir Daily Mail, informan mengklaim telah mengidentifikasi sebuah hotel di Doha yang menampung komandan militer Amerika Serikat menyusul evakuasi dari pangkalan udara Al-Udeid yang rentan terhadap serangan. Faktanya pasukan Amerika baru-baru ini dievakuasi dari pangkalan militer di seluruh Timur Tengah di tengah kekhawatiran Iran dapat membalas jika Donald Trump memerintahkan serangan terhadap negara tersebut. Awas kepala kalian, demikian bunyi ancaman mengerikan tersebut memperingatkan. Operation Center Media mengatakan pemindahan personel militer senior Amerika itu ceroboh dan sama sekali tidak akan melindungi mereka dari respons yang tegas dan kuat dari angkatan bersenjata Iran jika terjadi agresi. Teheran siagakan 3.000 rudal. Sebagaimana diketahui, Donald Trump telah memperingatkan bahwa mengeksekusi demonstran anti pemerintah oleh Iran dapat memicu aksi militer. Ancaman seperti ini tak bisa diabaikan. Perang selama 12 hari pada Juni 2025 adalah contoh nyata. Sedang pengerahan militer ke pangkalan militer Timur Tengah oleh Amerika sangat memungkinkan. Sehingga tidak hanya mengeluarkan ancaman penargetan pada armada Amerika di Doha, meningkatnya intervensi Amerika juga menjadi faktor yang memicu kesiapan perang Teheran. Kami berada di puncak kesiapan kami, kata Komandan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam Iran, Brigjen Majid Mousavi dalam sebuah pernyataan. Melalui keterangan yang dikutip Reuters, ia menegaskan seluruh kerusakan akibat perang telah diperbaiki dan produksi persenjataan kedirgantaraan Korps Garda Revolusi kini melampaui kapasitas pasca perang tahun lalu. Pemerintah Iran sendiri tidak merinci berapa banyak rudal yang telah diproduksi, namun menurut data Komando Pusat Amerika, CENTCOM, negara itu diperkirakan memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik mencakup berbagai kelas dan jangkauan. Bagi sebuah negara yang berada di ambang krisis dan terjebak dalam ketidakstabilan regional, ancaman Amerika bukan sekadar kritik terhadap kebijakan dalam negeri, tapi lebih kepada bentuk tekanan politik dan militer luar negeri yang terus meningkat. Karena itu, tidak ada salahnya untuk bersiap. Sita 60.000 senjata selundupan. Ketika melayangkan tuduhan bahwa Amerika Serikat dan Israel terlibat dalam kerusuhan Iran, otoritas setempat dalam perkembangannya bahkan menyertakan sebuah bukti. Ini tentang puluhan ribu senjata yang disita pasukan keamanan Iran, di mana Press TV melaporkannya sebagai senjata yang akan dikirim ke Teheran, lalu menghubungkannya dengan geng teror yang dilatih Mossad di negara itu. 60.000 senjata ditemukan bersama para perusuh di Bushehr. Komando Penegakan Hukum Iran, Faraja, berkata dalam sebuah pengumuman, menambahkan 2 teroris juga ditangkap dalam operasi itu. Di sisi lain, pasukan intelijen berhasil mengidentifikasi sebuah penangkapan. Sesuatu yang diberitakan kantor berita Tasnim sebagai geng yang dilatih oleh Mossad dalam metode perang kota tingkat lanjut dan ditugaskan untuk memanfaatkan kerusuhan untuk menyebabkan kekacauan setelah melakukan banyak kejahatan terorisme. Menurut laporan tersebut, geng ini bergerak melalui jalan-jalan ibu kota dan melepaskan tembakan di antara para demonstran. Adapun gambar yang dibagikan menunjukkan adanya distribusi berbagai jenis persenjataan, termasuk senapan AK-47 dan senapan laras pendek, serta peralatan komunikasi. Selama operasi, laporan itu menambahkan berbagai jenis senjata, amunisi, dan peralatan satelit ditemukan dan disita. Dalam perkembangan terkait, sebuah sumber diplomatik Iran yang dikutip kantor berita Sabah mengonfirmasi beberapa peserta dalam kerusuhan baru-baru ini menerima pembayaran untuk menargetkan kantor polisi dan membakar kendaraan pemerintah. $600 untuk menyerang kantor polisi dan $300 untuk membakar mobil pemerintah dengan catatan harus ada bukti dan dokumentasi. Amerika batal serang Iran. Donald Trump secara aktif mengikuti perkembangan konflik internal Iran.
Tapi obsesinya terhadap rencana eksekusi meningkat setelah isu hukuman gantung yang diberlakukan negara itu terhadap para demonstran sampai kepadanya. Pembicaraan mengenai opsi serangan Iran kemudian berlanjut di Gedung Putih, di mana beberapa pejabat keamanan nasional cukup yakin bahwa keputusan tentang tindakan militer sudah dekat pada Selasa pekan lalu. Keesokan harinya, sumber yang mengetahui pertemuan tersebut mengatakan kepada CNN, Trump lebih jauh telah menyerukan operasi militer terbatas setelah mendorong warga Iran untuk turun ke jalan. Tapi kemudian, ia mengaku sumber-sumber yang sangat penting di pihak lain telah memberitahunya bahwa pembunuhan telah berhenti. Presiden dan timnya telah berkomunikasi dengan rezim Iran bahwa jika pembunuhan terus berlanjut, akan ada konsekuensi yang serius, kata Sekretaris Pers Karoline Leavitt dalam konferensi pers, menekankan bahwa Trump merahasiakan pemikirannya. Apakah ini tak lebih dari upaya pengalihan perhatian? Pasalnya, belum jelas apakah Teheran bermaksud untuk menghentikan aksinya atau tidak. Yang jelas pihak mereka juga tak henti menebar ancaman memamerkan rudal atau menyebar propaganda, sehingga tampak ada tanda-tanda Presiden Trump mundur dari potensi serangan terhadap Iran setelah pertimbangan selama berhari-hari. Sebelumnya, Trump terlibat pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. New York Times melaporkan ada sebuah dorongan agar sang presiden menunda rencana serangan. Qatar, Arab Saudi, Oman, dan Mesir, semua mitra Washington, juga telah meminta pemerintahan Trump untuk tidak menyerang Iran, kata seorang pejabat dari negara Teluk Arab. Pergerakan di balik layar Putin. Di tengah keraguan apakah Amerika akan tetap menjalankan intervensi dan alasan penundaan di baliknya, Kremlin melaporkan bahwa Presiden Vladimir Putin ambil bagian dalam upaya meredakan krisis Iran. Menurut Reuters, pemimpin Rusia itu telah berbicara secara langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pesannya jelas, Kremlin mengharapkan deeskalasi sebelum kawasan itu meledak. Ini bukan hanya bantuan untuk Iran, tetapi untuk seluruh kawasan, serta untuk tujuan stabilitas dan perdamaian regional, kata juru bicara utama Dmitry Peskov kepada wartawan, menambahkan bahwa rincian pembicaraan akan dirilis kemudian. Adapun dengan Netanyahu, Putin menyatakan kesediaan Rusia untuk melanjutkan upaya mediasi dan mempromosikan dialog konstruktif dengan partisipasi semua negara yang berkepentingan. Menambahkan bahwa ia telah menyampaikan gagasannya untuk meningkatkan stabilitas di Timur Tengah. Rusia telah mengejar hubungan yang lebih dekat dengan Iran sejak awal perang di Ukraina, dan Putin menandatangani Pakta Kemitraan Strategis 20 tahun dengan Pezeshkian tahun lalu. Moskow juga memiliki hubungan kerja yang telah lama terjalin dengan Israel. Peringatan Iran muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran akan potensi serangan Amerika. Namun di tengah perubahan